pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita, ribuan warga miskin di Kabupaten Bone menerima bantuan langsung tunai APBD tahun 2024. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone menggelar Jambore Petani dan Kemah Bakti. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Pemkab Bone melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai kepada ribuan penerima dengan total anggaran mencapai 200 juta lebih. Selengkapnya Ayunia melaporkan. Sebanyak 1.342 orang menerima bantuan langsung tunai dan sosial masyarakat kategori fakir miskin Kabupaten Bone untuk tahun anggaran 2024. Penyerahan bantuan tersebut diserahkan langsung oleh penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin di Gedung Latiari Duni Sabtu pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone Andi Mapangara mengatakan, dari jumlah tersebut, penyaluran dilakukan serentak di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Dijelaskan bantuan tersebut diterima masing-masing senilai Rp200.000, sehingga anggaran yang digunakan tahun ini sebanyak Rp264.800.000 bersumber dari APBD tahun 2024. Andi Mapangara merinci, khusus di wilayah Kota Bone ini, sebanyak 956 orang yang menerima. Sementara khusus untuk Satgas Dinas Lingkungan Hidup dan Panti Asuhan yang ada di Kabupaten Bone, sebanyak 221 orang. Penyerahan hari ini sesuai dengan undangan kami kepada penerima melalui camat itu sebanyak 952 orang, masing-masing orang mendapatkan Rp200.000, sehingga anggaran yang kami gunakan untuk tahun ini sebanyak Rp264.800.000. Sementara itu, penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin memastikan semua penerima merupakan penerima yang termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Pihaknya juga telah menekankan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk segera melakukan verifali dan validasi data untuk mengetahui keadaan warga yang masih layak atau tidak layak diusulkan dalam DTKS. Semua penerima ini saya pastikan itu ber-DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Tetapi saya sudah tekankan juga kepada Dinas Sosial bahwa segera melakukan verifali dan validasi data. Jangan sampai masih ada teman-teman kita yang sesungguhnya berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, yang tidak berhak dikeluarkan, yang berhak dimasukkan. Andi Islamuddin menambahkan, verifali dan validasi data ini perlu dilakukan setiap bulannya karena data kemiskinan yang bersifat dinamis. Alami trouble saat hendak bertolak ke Pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara, kapal feri KMP Misima menabrak dua kapal kayu yang sedang parkir di Pelabuhan Rakyat Bajoe. Suryani Arifin melaporkan. Kapal feri KMP Misima rute Bajoe, Kabupaten Bone menuju Kolaka, Sulawesi Tenggara, menabrak dua kapal kayu yang sedang sandar di Pelabuhan Penyeberangan Rakyat Bajoe kemarin. Direktur PT Jemla Feri Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Asnuraini mengatakan, kapal tersebut hendak meninggalkan Pelabuhan Bajoe menuju Kolaka, namun kemudian mengalami trouble atau malfungsi pada listrik yang mana membuat malkontrol pada kemudi sehingga mengalami gangguan dan menabrak kapal kayu KML Tunas Muda dan KML Dia Harapan. Beruntung dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa, namun kapal kayu KML Tunas Muda alami rusak parah. Asnuraini menegaskan siap bertanggung jawab atas insiden ini dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Tiba-tiba itu ada listrik di kemudi bermasalah, sehingga kemudi tidak bisa berfungsi. Tapi setelah itu sudah normal kembali, sehingga kapal kita tetap bisa saja untuk membongkar muatan kembali. Jadi hanya sebentar saja. Trouble lah bagian kelistrikan kemudi.
mungkin pas musibah itu ya di luar kendali kita, ternyata dia trouble. Untuk kapal feri tidak ada masalah penumpang ataupun tidak ada kerusakan yang mengakibatkan lambung atau lambung dari senggolan. Asnuraini menambahkan, untuk jadwal keberangkatan KMP Misima akan ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sementara para penumpang yang berada di KMP Misima yang memuat penumpang 147 orang dan beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 dialihkan ke kapal KMP Kota Bumi. Ribuan petani mengikuti Jambore Petani dan Kemah Bakti Saka Taruna Bumi tahun 2024 di Kajaula Lidong, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Selengkapnya kembali dilaporkan Ayunia. Sebanyak 5.300 orang petani se-Kabupaten Bone mengikuti Jambore Petani dan Kemah Bakti Saka Taruna Bumi tahun 2024 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Andi Asman Sulaiman mengatakan, kegiatan yang mengambil tema Saya Pemimpin Petani Juara Bone Sejahtera ini sebagai wadah untuk menyatukan persepsi dalam rangka mewujudkan keberlangsungan pertanian di Kabupaten Bone. Dijelaskan dalam kegiatan ini, para petani memamerkan hasil-hasil pertanian terbaik mereka, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan sesama petani. Andi Asman berharap melalui kegiatan ini dan kegiatan terkait pertanian lainnya, bisa membangun pertanian dari desa terpencil sampai ke tingkat nasional. Kita laksanakan dengan antusias seluruh petani, ketua kelompok petani, sebanyak 5.000 sekian, 5.300 itu lengkap, dan alhamdulillah kita laksanakan dengan hari ini sampai di hari kedua setelah laksanakan Jambore, jalan santai, kemudian kita laksanakan juga tadi ada beberapa kegiatan di mana di pelaksanaan ini pada prinsipnya petani ini merasa senang bahwa di tempat ini bukan cuma hanya mereka untuk meluangkan waktu yang begitu banyak, tapi mereka dapat bersilaturahim di tempat ini, kita bisa bertukar pendapat, bisa mereka samakan persepsi terutama menghadapi masalah hama. Terkadang biasa menjadi hal permasalahan ternyata. Ditambahkan Andi Asman, ada beberapa agenda yang dilaksanakan, diantaranya rembuk tani, jalan santai anti mager, lomba kuliner hasil dari pertanian, dan lomba olahraga tradisional. Diketahui Jambore Petani dan Kemah Bakti Saka Taruna Bumi tahun 2024 ini digelar di Bumi Perkemahan Bake, Desa Kajaula Lidong, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone, berlangsung selama 2 hari dari 27 April hingga 28 April 2024. Satuan Reserse Narkoba Polres Bone kembali mengamankan seorang pria diduga terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu, merupakan warga Kelurahan Bajoe, Kota Watampone. Firdaus melaporkan. Satres Narkoba Polres Bone mengamankan seorang pria berinisial M alias A, 46 tahun, diduga terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu. Paur Humas Polres Bone, Ibtu Rendra, mengatakan dalam penangkapan terduga pelaku sempat berupaya mengelabui petugas dengan membuang barang bukti. Namun aksi tersebut terpantau oleh pihaknya dan barang bukti diamankan. Dikatakan aksi terduga pelaku telah lama meresahkan warga di mana telah bekerja sama dengan bandar membeli sabu lalu diedarkan kembali. Selain itu, adapun barang bukti yang diamankan diantaranya 1 paket diduga sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening dan 1 unit handphone. Dalam penangkapan, terduga pelaku sempat berupaya menggelabui kami dengan membuang barang bukti berupa 1 paket sabu ukuran sedang sempat dibuang oleh terduga pelaku, namun aksi itu terpantau oleh anggota kami dan barang bukti kita amankan. Terduga pelaku telah lama meresahkan warga karena terduga pelaku bekerja sama dengan bandar membeli sabu lalu diedarkan kembali. Terduga pelaku mengakui sering membeli sabu melalui bandar berinisial M, Y alias O untuk dijual kembali. Barang bukti bersama terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Bone
guna proses penanganan lebih lanjut dan akan diganjar dengan pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 5-20 tahun penjara. Menjadi jamaah calon haji termuda asal Kabupaten Bone menggantikan ayahnya. Ayunia melaporkan. Ratusan jamaah calon haji reguler asal Kabupaten Bone tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi siap diberangkatkan pada bulan Mei mendatang. Di antara calon jemaah haji itu, Askan Pratama yang baru berusia 16 tahun menjadi salah satu calon jemaah haji termuda sepanjang sejarah kabupaten tersebut yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci dalam waktu dekat. Askan Pratama, seorang pemuda asal Kelurahan Macege, Kecamatan Tanetiriat, Tang Barat bercerita, awalnya mendaftarkan haji, lalu menggantikan kuota ayahnya yang telah meninggal dunia pada tahun 2021. Adapun untuk mempersiapkan keberangkatan perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci, Aksan mengaku rutin mengikuti bimbingan manasik haji. Lebih lanjut, Aksan mengaku berniat berangkat haji untuk beribadah melaksanakan rukun Islam kelima. Dengan semangat dan persiapan yang matang, Aksan Pratama siap menjalani perjalanan spiritualnya ke Tanah Suci, tergabung dalam kloter 14 bersama neneknya serta jamaah calon haji lainnya Kabupaten Bone melalui embarkasi Makassar. Ini memang kita mendaftar atau ada pengganti atau gimana? Pengganti. Berangkat sendiri kan? Para apa nanti selama melaksanakan ibadah haji? Saya diberikan kemudahan dan kesehatan dan menjadi haji mabrur. Diketahui Kabupaten Bone tahun ini mendapatkan kuota haji sebanyak 849 jemaah, termasuk jemaah porsi jadi, jemaah tambahan, jemaah lansia, dan jemaah mutasi dari provinsi lain. Latihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Jungle Welfare personil Batalion C Pelopor Brimob Polda Sulsel digelar di Desa Lemoape, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone, resmi ditutup. Kembali dilaporkan Firdaus Gapar. Latihan, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Jungle Welfare personil Batalion C Pelopor Brimob Polda Sulsel yang digelar di Desa Lemoape, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone resmi ditutup kemarin. Gelaran upacara penutupan dipimpin langsung Komandan Batalion Danyon C Pelopor Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Iksan. Dia mengatakan pelaksanaan latihan, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Jungle Welfare personil Batalion C Pelopor selama 5 hari telah selesai. Sebagai bentuk pelatihan yang berkesinambungan, terprogram dan sistematis hingga menjadi modal bagi personil Batalion C Pelopor dalam menghadapi tantangan tugas ke depan sehingga tampilan Brimob yang profesional, terampil, cekatan, terpuji dan patuh hukum dapat dirasakan oleh masyarakat. Kita laksanakan upacara penutupan latihan, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Jungle Welfare personil Batalion C Pelopor tahun anggaran 2024, di mana harapannya tentunya kegiatan latihan ini peserta latihan dapat mengaplikasikan apa yang telah diterima dalam pelaksanaan latihan sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas ke depan khususnya dalam rangka PKO Polda Papua maupun PKO Polda Sulsel dapat berhasil dengan baik tanpa adanya cedera maupun hambatan lainnya. Sebagai pimpinan Brimob di Batalion C Pelopor, Danyon Iksan meminta agar para anggota tetap menjaga kekompakan, kesehatan dan citra kesatuan karena apapun tantangan tugas yang dihadapi dapat dilaksanakan secara bersama-sama demi mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan damai. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Kapolres Sinjai tekankan pentingnya menjaga Kamtimas dalam menyambut Pilkada 2024. Ayunia melaporkan.
Kapolres Sinjai AKBP Ferry Nur Abdullah mengajak kepada seluruh pihak untuk mempersiapkan diri menyambut Pilkada serentak 2024. Kapolres Sinjai menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, apalagi dalam waktu dekat ini, agenda besar yang akan dihadapi di Kabupaten Sinjai adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dikatakan pihaknya juga melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah berlalu, baik itu kegiatan Kamtibmas dan juga kegiatan nasional seperti pemilu serentak yang baru saja berlangsung pada Februari lalu. Kita ketahui bersama bahwa pada tahun ini Kabupaten Sinjai akan melaksanakan pilkada, sehingga perlu kita evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah lalu, baik itu terkait dengan Kamtibmas, kriminalitas, laka lantas, dan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, yaitu pemilu. Sehingga kita evaluasi, kemudian kita mempersiapkan diri. Kapolres Sinjai berharap dengan keterlibatan semua pihak dalam upaya menciptakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Sinjai, pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.